Oke, kita bakal bedah sebuah cerita yang seru banget. Ini bukan cuma soal sepak bola ya, tapi ini soal sejarah, soal angka-angka, dan soal langkah-langkah terakhir menuju sebuah gelar juara. Jadi gini, ini tuh bukan sekedar balapan jadi juara biasa. Buat Persib Bandung, ini tuh misi yang penting banget buat meraih gelar ketiga berturut-turut. Sebuah hat-trick bersejarah yang kalau berhasil, bakal bener-bener ngukir nama mereka di legenda sepak bola kita. Para bobotoh sih udah optimis banget, ada yang bilang peluangnya 80%. Tapi, sang pelatih Bojan Hodak ngingetin, katanya pertempuran belum selesai. Nah, jadi apa kata data sebenarnya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, sekarang kita langsung intip ke klasemen. Kira-kira, kayak gimana sih pemandangan dari puncak sana? Apalagi setelah Persib menang lawan Semen Padang kemarin. Bisa kita lihat ya, setelah 26 pertandingan, Persib itu kokoh banget di puncak dengan 61 poin. Mereka emang unggul, tapi jangan salah, pesaing-pesaingnya itu masih ngintip terus, siap-siap nyalip kapan aja. Cuma beda 4 poin aja tuh sama yang ngejar paling dekat, Borneo FC. Dan yang lebih seru lagi, mereka punya jarak 9 poin dari rival abadinya, Persija Jakarta. Kelihatannya sih lumayan jauh ya, tapi ini belum aman sama sekali. Nah, ini bagian yang paling menarik. Gimana sih caranya mereka bisa punya keunggulan kayak gini? Ternyata ada sebuah formula kemenangan yang kuat banget di baliknya. Di pusat pertahanannya, ada satu nama yang jadi benteng mereka, Teja Paku Alam. Penampilannya itu luar biasa banget, sampai-sampai dia dapat julukan yang legendaris. Coba dilihat angka ini, tingkat clean sheet-nya itu sampai 68% musim ini. Artinya apa? Dari 22 kali dia main, 15 kali gawangnya itu aman, nggak kebobolan sama sekali. Gila kan? Statistik yang benar-benar nunjukin kelasnya sebagai seorang kiper. Dan kekuatan mereka itu nggak cuma di situ. Ini nih pilar-pilar utamanya. Pertahanan paling rapat seliga. Rekor main di kandang yang sempurna. Dan yang paling penting, mereka unggul head-to-head dari Borneo. Artinya, kalau poinnya sama persis di akhir musim, yang juara ya tetap Persib. Tapi, jangan mikir trofinya udah pasti di tangan ya. 8 pertandingan terakhir ini adalah rintangan pamungkas. Coach Hodak sendiri bilang ini adalah 8 laga final. Dan tantangan terbesarnya apa? Mereka harus lewat wilayah berbahaya. 5 dari 8 laga terakhir itu mainnya tandang, jauh dari stadion kandang mereka yang terkenal angker buat lawan. Nah, jadwal ini nunjukin ujian yang sesungguhnya. Coba perhatiin tanggal 10 Mei, ada El Clasico lawan Persija, terus ada juga perjalanan berat ke markas PSM Makassar. 2 pertandingan ini, wah bisa jadi penentu segalanya. Ancamannya juga bukan cuma dari lawan di lapangan loh. Ada musuh tak terlihat yang mesti mereka hadapi. Tekanan mental di akhir musim, risiko cedera, pemain-pemain penting, sama panggilan timnas yang bisa bikin skuad jadi tipis. Oke, dengan semua rintangan itu, gimana sih hitung-hitungan matematisnya biar bisa juara? Yuk kita pecahin bareng-bareng skenario dan angka ajaibnya. Ini dia angka keramatnya, 81. Kalau Persib bisa sampai ke angka 81 poin, gelar juara itu udah pasti jadi milik mereka. Nggak peduli lagi hasil pertandingan tim lain gimana. Jadi gini hitung-hitungannya, Persib butuh sekitar 20 poin lagi dari 8 pertandingan. Kenapa 81? Karena mereka kan unggul kali head-to-head dari Borneo. Jadi sekalipun Borneo FC menang terus sampai poin maksimalnya 81, Persib tetap bakal juara kalau mereka juga bisa nyentuh 81 poin. Nah, ini poin kuncinya. Coba bayangin deh, kalau Persib terus menang dan para rivalnya malah ada yang kalah atau seri di bulan April, ada satu skenario gila yang bisa terjadi. Skenario ini mimpi indah buat bobotoh, tapi mimpi buruk buat lawannya. Bayangin dramanya. Persib bisa memastikan gelar juara justru di kandang rival abadi mereka, Persija Jakarta, tanggal 10 Mei nanti. Wow! Ujung-ujungnya, ya kayak kutipan ini. Nasib mereka itu ada di tangan mereka sendiri. Mereka nggak perlu nunggu keajaiban atau berharap tim lain salah langkah buat bikin sejarah. Jadi dengan semua data dan skenario ini, pertanyaan besarnya tuh bukan lagi apakah mereka bakal juara, tapi geser jadi kapan dan di mana pesta juaranya bakal dimulai. Nah, ini yang bikin para fans jadi terus menebak-nebak dan bermimpi. Kira-kira momen apa yang paling sempurna buat merayakan gelar juara mereka?